Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Nabila dari kelas TI 3F, absen 16. Di sini, di video kali ini, saya akan melakukan presentasi praktikum Jobsheet minggu ke-14 yang materinya yaitu dasar visualisasi. Yang pertama yaitu praktikum menyajikan data dengan visualisasi menarik. Di sini kita melakukan praktikum tersebut. Lalu untuk praktikum yang pertama yaitu kita melakukan instalasi Power BI. Di sini saya sudah melakukan instalasi untuk Power BI di sini. Lalu saya lanjut ke praktikum 2 yaitu mendapatkan data dari web. Contoh koneksi ke data warehouse. Yang pertama di sini klik get data other web connect. Saya buka aplikasi Power BI-nya terlebih dahulu. Lalu di sini klik get data. Maka akan muncul seperti ini, lalu klik other, klik web, lalu klik connect. Setelah itu pada form dev di sini isi URL pada Jobsheet ini. Saya klik, lalu klik OK. Setelah itu akan muncul navigator seperti ini. Setelah itu terdapat list tabel. Klik tabel, klik centang pada tabel 1, lalu klik transform data. Maka akan mendapatkan tampilan seperti ini. Setelah itu klik kanan pada kolom, lalu remove kolom yang kosong dan your rating, sehingga tersisa berikut kolom rank dan title, dan IMDb rating. Data keseluruhan terdiri dari 250 top rated movies. Berarti kita klikkan menghapus kolom ini, kolom your rating, dan kolom terus klik remove kolom. Setelah itu, pada kolom rank and title masih tergabung data no, judul, dan tahun. Sehingga dilakukan split kolom, klik split kolom, pilih by delimiter, tambahkan tanda titik, dan pilih left mouse delimiter untuk memisahkan nomor ke sebelah kiri. Klik kanan pada kolom rank and title, lalu pilih split kolom, dan pilih by delimiter. Lalu di sini diisikan titik, dan setelah itu pilih left mouse delimiter. Lalu klik OK. Maka tampilannya akan menambah kolom tambah seperti ini. Lalu selanjutnya memisahkan judul dengan tahun dengan melakukan klik split kolom by delimiter dan menambahkan tanda dalam kurung, buka kurung, dan pilih right mouse delimiter untuk memisahkan tahun ke sebelah kanan. Pada rank title di sini, diklik kanan, lalu split kolom, by delimiter, lalu di sini dikasih kurung buka, lalu pilih right mouse delimiter, lalu klik OK. Maka tampilannya akan seperti ini. Sehingga tampilan 250 top rated movies menjadi seperti berikut ini. Selanjutnya yaitu pada kolom tahun, menghilangkan tanda tutup kurung. Dengan klik pada kolom ketiga, pilih replace value, lalu di sini ketikkan tanda tutup kurung. Setelah itu, klik OK. Maka tampilan di sini tutup kurungnya sudah hilang. Setelah itu langkah selanjutnya, setelah data sudah dipisah sesuai kolom, cek
tipe data dengan cara klik kanan pada kolom yang dimaksud. Kita cek untuk rank and title di sini, whole number, text, lalu di sini decimal number. Setelah itu merename tabel pertama dengan movies sehingga tampilannya seperti ini. Rename movies. Setelah itu mengubah tabel-tabel ini kolom, mengganti menjadi no, nomor, lalu ini diganti menjadi title, lalu untuk ini diganti menjadi year, untuk ini tetap. Setelah itu kemudian pada menu home pilih close and apply. Nah, di sini pada field di sini akan tampilannya seperti ada tabel movie dan ada kolom MDP rating, nomor, title, dan year. Langkah selanjutnya yaitu saya melakukan praktikum yang ketiga, yaitu membuat visualisasi data. Yang pertama yaitu mengubah nama IMDb rating menjadi rating agar lebih mudah. Klik rename. Nah, akan merubah seperti ini. Setelah itu kemudian untuk menambah kolom baru dengan klik modeling, lalu klik new column. Lalu akan tampilan seperti ini. Setelah itu pada kolom di sini diisikan ini. Saya copy. Nah, lalu klik centang. Nah, di sini akan menambahkan kolom baru yaitu yang bernamakan period. Lalu setelah itu untuk mengecek hasil kode di atas, maka klik simbol tabel pada visualization sebagai berikut. Nah, ini akan ada tombol visualization. Setelah itu drag and drop kolom title, year, period ke tempat untuk tabel sehingga tampilan tabel bisa menjadi seperti kolom. Oh, pakai kolom yang ini, di drag dulu, title, setelah itu year, lalu period. Nah, maka tampilan akan seperti ini. Saya besarkan dulu. Nah, seperti ini.
Bentar. Titel, IP, year, dan sama period. Maka tampilan akan seperti ini. Setelah itu kita besarkan dahulu. Nah, seperti ini. Lalu langkah selanjutnya yaitu membuat plotting ke dalam pie chart. Double klik pada simbol lingkaran yang bertuliskan pie chart di keterangan, drag field period ke legend, dan drag title ke value. Di sini pakai pie chart. Setelah itu double klik pada simbol drag field period ke legend. Period ke legend. Setelah itu title ke value. Title ke value. Nah, maka tampilan akan seperti ini. Selanjutnya yaitu setelah itu untuk menambah kelengkapan data, klik double icon table untuk drag. Double icon table. Klik title, lalu rating, setelah itu ya. Nah, di sini nah, untuk detail klik bagian chart sehingga otomatis tabel akan sorting sesuai bagian yang diklik. Nah, seperti ini. Nah, saya pindahkan di sebelah sini. Saya pindahkan sebelah sini biar terlihat rapi. Setelah itu, untuk melihat detailnya itu seperti ini. Nah, seperti ini. Period, count of title. Lalu, kemudian bisa cek per bagian secara detail dengan klik icon slicer di bagian visualization, drag period ke bagian field, pilih period yang ingin dilihat secara detail. Di slicer itu sebelah sini. Nah, di sini ada tampilan apa namanya? Di drag dulu pada bagian period. Nah, di sini kita bisa milih siapa yang akan untuk kita lihat secara detail. Contoh saya klik 2010. Nah, maka akan muncul seperti ini. Detailnya. Count-nya juga detail by period seperti ini. Setelah itu, untuk mengetahui tren data atau grafik menggunakan icon line chart, drag period ke axis dan title ke bagian value. Di sini saya seperti ini dulu, line chart. Nah, untuk line chart di sini, period ke axis, drag period ke axis. Setelah itu, title ke bagian value. Maaf, title ke bagian line value. Nah,
maka tampilan akan macam. Saya ulang, lancar. Oh, mohon maaf, lancarnya di sebelah mana nih? Lancar di sini. Nah, pada axis di sini drag period, lalu pada value drag title. Setelah itu tampilannya maka akan seperti ini. Nah, setelah itu saya melakukan modifikasi dengan menggunakan icon ini. Saya modifikasi lebih menebalkan ini. Setelah itu selanjutnya menggunakan pilihan menu di visualization line and cluster column chart, atur drag and drop period share axis title column of value. Kemudian saya ganti ini menjadi line and cluster ini. Lalu drag period ke share axis. Lalu title ke kolom. Setelah itu rating di klik kanan, rating di kolom value, sama-sama. Title di kolom ini, lalu rating di kolom line value, lalu di sini average. Ini sama, tapi rating di kolom value. Oh, astagfirullahaladzim, salah. Title di kolom of value dan rating di line value. Lalu ini ratingnya diganti average. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Setelah itu, setelah data selesai divisualisasikan, klik tombol save directory yang akan diinginkan. Saya save Jobsheet 14 praktikum. Setelah itu, yaitu melakukan praktikum yang ke-64, yaitu ekspor visualisasi ke halaman web, opsional jika versi Power BI Pro. Melakukan klik file, lalu publish to Power BI, lalu klik save. Nah, di sini masukkan email 1941720 student@student.com. Lalu ini klik select. Lalu di sini klik open Jobsheet 14 praktikum in Power BI.
Nah, setelah itu, maka akan tampilannya seperti ini. Jika tadi di open Jobsheet 14 praktikum in Power BI, diklik maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah itu, untuk melakukan publish ke halaman web, maka klik file publish to web. File, lalu terbitkan ke web. Oh, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika saya kurang dalam melakukan praktikum. Mohon maaf jika saya salah kata. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.